Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة أرجو بها الفوز في الدنيا والآخرة وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده أشهد أنه قد بلغ الرسالة ونصح الأمة وأدى الأمانة اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحم إن الله كان عليكم رقيبا ويا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Alhamdulillah jamaah rahimani wa rahimakumullah. Lagi dan lagi kita perbaharui syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita semuanya, sehingga di saat yang berbahagia ini kita berkumpul semua di tempat yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini, yaitu masjid. Ahabbul makani ila Allah taala, dalam hadis, tempat yang paling dicintai oleh Allah di muka bumi ini masajiduha, yaitu masjid-masjidnya. Kita berkumpul di sini dalam rangka apa ya ikhwan? Dalam rangka melaksanakan salah satu ketaatan kita kepada Allah, menunaikan kewajiban kita kepada Allah, yaitu talabul ilmi. Yang mana ini merupakan satu kewajiban bagi setiap hamba yang mengaku dirinya sebagai muslim. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis, talabul ilmi fariidatun ala kulli muslim wa fi riwayatin muslimatin. Menuntut ilmu merupakan kewajiban ke atas setiap seorang muslim yang laki-laki, dan di riwayat yang lain muslimatin, seorang muslim yang perempuan. Maka alhamdulillah jamaah rahimani wa rahimakumullah, atas nikmat Allah yang agung ini, dan di saat yang mulia ini kita sedang menuntut sesuatu yang mulia juga, yang mana menuntut ilmu ini merupakan sesuatu yang azim, sesuatu yang agung dalam agama kita. Di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda,
tentang agungnya daripada thalabul ilmi ini. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Hadis riwayat Imam Muslim. Barang siapa yang meniti suatu jalan dalam rangka menuntut ilmu, sahhalallahu lahu, maka Allah akan mudahkan baginya apa itu? Tariqan ilal jannah, jalan menuju surga. Dalam hadis Nabi yang dalam hadis yang lain, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yuridillahu bihi khaira yufaqihu fid din." Barang siapa yang dikehendaki kebaikan oleh Allah, maka Allah akan memahamkan agama kepadanya. Allah akan memahamkan agama kepadanya. Kemudian dalam hadis yang lain, ya ikhwan, tentang agungnya menuntut ilmu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza matal insan inqata'a anhu 'amaluhu illa min thalathah, sadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin salihin yad'u lahu." Jika mati manusia, maka seluruh amalnya akan terputus kecuali 3 perkara. Yang pertama, sedekah jariyah. Maka ini akan mengalir terus meskipun dia telah mati. Meskipun seseorang telah meninggal, maka sedekah jariyah ini akan terus mengalir sampai hari kiamat. Kita mewakafkan Quran misalkan, bersedekah dengan wakaf Quran ke masjid. Selama Al-Quran itu dibaca atau kitab itu dibaca, maka akan mengalir terus pahalanya sampai hari kiamat, meskipun orangnya yang telah bersedekah itu mati. Yang kedua, yang akan terus mengalir adalah ilmu yang bermanfaat. Ketika seseorang menyampaikan sebuah ilmu, kemudian ilmu itu diserap atau diambil oleh yang mendengarkan, kemudian diamalkan terus menerus. Kemudian yang mendengarkan itu menyampaikan lagi, maka akan terus menerus berkesinambungan amal tersebut. Meskipun orang yang pertama yang menyampaikan ilmu tersebut telah meninggal dunia. Yang ketiga, awaladin salihin yad'u lahu, atau anak soleh yang berdoa untuk manusia tersebut, untuk orang itu. Maka jamaah rahimani wa rahimakumullah, itu sekedar ulasan mengenai fadilah menuntut ilmu yang sangat agung ini. Di sisi lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan keutamaan majalisul ilmi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah, yatluna kitaballah wa yatadarasuna fima bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indah." Ini keutamaan daripada majelis ilmu. Tidaklah berkumpul suatu kaum di dalam salah satu masjid, di dalam salah satu rumah di antara rumah-rumah Allah, yaitu masjid, yatluna kitaballah, mereka membaca Al-Quran, wa yatadarasunahu bainahum,
kemudian mereka saling mengajarkannya satu sama lain, illa nazalat alaihimus sakinah, maka akan turun ke atas mereka sakinah atau ketenangan jiwa, ketenangan hati. Wa ghasyiyathumur rahmah, dan mereka akan diliputi oleh rahmat. Wa haffathumul malaikah, dan malaikat akan berkerumun menghadiri daripada majelis ilmu tersebut. Wa dzakarahumullahu fi man 'indah, dan mereka akan disebut-sebut namanya di kalangan para malaikat yang berada di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi para jamaah rahimakumullah, orang yang senantiasa menghadiri majelis ilmu, mereka itu akan terkenal, meskipun terkenalnya bukan di hadapan manusia. Ya. Mungkin dengan hadiah dari Allah Subhanahu wa taala, mungkin orang tersebut akan terkenal juga di hadapan manusia sebagai ahli majelis ilmu misalkan, ya, ahli majelis ta'lim. Tetapi yang paling penting, mereka terkenal di hadapan para malaikat yang berada di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mereka menyebut-nyebut namanya, nama ahli majelis tersebut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Maka kita bersyukur kepada Allah atas nikmat yang agung ini. Salawat serta salam senantiasa kita haturkan ke atas Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para ahli keluarganya, para sahabatnya, dan kepada umatnya yang senantiasa taat dengan sunnah-sunnah beliau. Dan mudah-mudahan kita semua termasuk ke dalam umat beliau yang senantiasa taat, patuh, dan setia dengan ajaran-ajaran beliau, dengan sunnah-sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita mendapatkan syafaatnya nanti di yaumil akhir nanti. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kemudian jamaah rahimakumullah, pada kesempatan kali ini insyaallah saya akan mengangkat sebuah tema yang mana pada saat ini mungkin tepat untuk saya angkat, untuk saya sampaikan. Kita tahu jamaah rahimakumullah, di tengah-tengah pandemi ini Allah menguji kita dengan ujian-ujian yang berupa wabah ini, ya. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan di dalam hadisnya tentang ta'un. Di kala itu, inna ta'un, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, ba'athahu Allahu rahmatan lil mu'min. Sesungguhnya wabah ta'un Allah mengirimnya sebagai rahmat bagi orang-orang yang beriman. Maka dalam hadis ini kita bisa ambil hikmah bahwasanya namanya wabah atau pandemi ini bukan hanya terjadi saat ini saja, di zaman kita ini saja, tidak. Tapi zaman dahulu juga pernah terjadi, ya. Maka bagaimana solusi ketika terjadi wabah penyakit ini? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan dalam hadisnya, "Idza waqa'a ta'un fi biladin fala tadkhuluha." Jika kalian mendengar ta'un atau wabah penyakit telah melanda suatu negeri, fala tadkhuluha, maka janganlah kalian masuk ke dalamnya. Fa idza kunta fi, apabila kalian berada di dalamnya, di dalam negeri tersebut yang terkena wabah, fala takhruju minha, maka janganlah kalian keluar daripada negeri tersebut. Maka jamaah rahimani wa rahimakumullah, ketika di tengah-tengah wabah kita diberi ujian lagi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan musibah-musibah yang menimpa saudara-saudara kita, ya, berupa banjir bandang,
berupa longsor di Jawa Barat, terakhir itu di Nganjuk, ya. Subhanallah. Maka ini merupakan ujian bagi hamba-hamba Allah yang beriman. Maka pada kesempatan kali ini saya akan mengangkat kiat-kiat bagaimana supaya kita tetap teguh dalam menghadapi ujian-ujian yang Allah berikan. Pada hakikatnya kehidupan ini, jamaah, memang ujian semuanya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sampaikan di dalam surat Al-Mulk ayat 2, "Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Dialah Allah yang menjadikan kehidupan, yang menjadikan kematian dan kehidupan sebagai ujian untuk kalian. Siapa di antara kalian yang paling baik amalnya? Jadi pada hakikatnya jamaah rahimakumullah, kehidupan kita ini semuanya adalah ujian. Namun tidak sedikit di antara kita yang berasumsi bahwasannya ujian itu hanya kemiskinan saja, hanya musibah-musibah saja. Tidak. Pada hakikatnya orang kaya diuji, orang miskin juga. Semuanya mendapatkan ujian, yang sakit, yang sehat. Yang kaya apakah dia bisa bersyukur dengan nikmat-nikmat yang Allah berikan? Maka dia diuji. Begitupun orang yang miskin, apakah dia bisa bersabar dengan keadaannya yang Allah berikan, Allah takdirkan kepadanya? Maka semuanya adalah ujian. Maka jamaah rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis, "Kataballahu maqadira al-khalaiq qabla an yakhluqa as-samawati wal ard bi 50,000 sanah." Bi 50,000 sanah. Sungguh Allah telah mencatat takdir setiap makhluk sebelum 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Jamaah rahimakumullah, maka atas dasar ini kiat yang pertama supaya kita senantiasa teguh dalam menghadapi takdir, dalam menghadapi ujian-ujian, musibah-musibah yang Allah berikan, adalah kita yakini bahwa semua ini adalah takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah mengatakan, beriman kepada takdir sebagaimana yang disampaikan ini, sebagaimana yang disampaikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini merupakan landasan setiap kebaikan. Landasan setiap kebaikan. Karena jika kita memahami semua ini sebagai takdir Allah, maka setiap kondisi akan menjadi baik. Maka dalam sebuah hadis Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu lahu khair, wa laysa dzaka illa lil mu'min. In asabathu sarra syakar, wa in asabathu dharra fakana khairul lah, wa in asabathu dharra sabar fakana khairul lah." Sungguh menakjubkan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, perkara setiap orang yang beriman. In asabathu sarra, ketika dia ditimpa dengan hal-hal yang sifatnya nikmat, kenikmatan-kenikmatan, maka dia akan bersyukur. Dan sebaliknya, in asabathu dharra sabar, ketika dia ditimpa ujian-ujian atau musibah, hal-hal yang sifatnya
tidak mengenakan dalam kehidupannya, maka dia akan bersabar dengan hal itu. Maka hal tersebut adalah baik baginya. Maka dalam kondisi apapun, dengan kita beriman kepada Allah bahwa semua ini adalah takdir, maka kondisi apapun itu akan menjadi baik bagi kita. Dan kondisi ini tidak akan terjadi, kata Rasulullah SAW, kecuali bagi hamba-hamba Allah yang beriman. Jamaah rahimakumullah. Kemudian yang kedua, kiat supaya kita bagaimana teguh dalam menghadapi cobaan-cobaan ini atau musibah-musibah ini adalah yakinlah bahwa di dalam setiap apa yang terjadi itu ada hikmah dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Mu'minun ayat 115 sampai 116. Afa hasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turja'un. Apakah kamu mengira bahwa sesungguhnya kami menciptakan kamu secara main-main saja dan bahwa kamu tidak akan dikembalikan kepada Rabbmu, kepada kami? Fata'ala Allahul Malikul Haqq la ilaha illa huwa Rabbul Arshil Karim. Maka maha tinggi Allah, Raja yang sebenarnya, tiada Tuhan selain Dia, Tuhan Arasy yang mulia. Maka dari ayat ini, jamaah rahimani wa rahimakumullah, kita bisa ambil pelajaran bahwasannya Allah menciptakan semuanya itu tanpa sia-sia. Allah menciptakan ujian-ujian, memberi kita ujian-ujian itu tanpa sia-sia, pasti ada hikmah di dalamnya. Kemudian Allah Ta'ala berfirman di dalam surat Ad-Dukhan, "Wa ma khalaqnas samawati wal ard wa ma bainahuma la'ibin ma khalaqnahuma illa bil haqq." Dan kami tidak menciptakan langit dan bumi dan apa yang berada di antara keduanya dengan main-main. Kami tidak menciptakan keduanya melainkan dengan hak. Quran surat Ad-Dukhan ayat 38 dan 39. Maka jemaah rahimani wa rahimakumullah, yang ketiga, ingatlah bahwa setiap musibah yang kita hadapi itu belum seberapa dibandingkan dengan musibah orang-orang yang terdahulu. Ingatlah perjuangan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ketika beliau berdakwah menyampaikan agama yang mulia ini kepada umatnya di saat itu. Apa yang beliau dapatkan? Cacian, makian, dilempari sampai berlumuran darah, dilempari oleh tayu unta. Maka kiat yang ketiga supaya kita tetap tegar adalah melihat kepada siapa mereka yang berada di bawah kita dalam menghadapi ujian. Alhamdulillah kita dalam kondisi aman di sini. Tapi saudara-saudara kita di sana terkena banjir. Subhanallah, kita bisa lihat ya di televisi, banjir sampai masuk ke dalam rumah, sampai mereka harus mengungsi. Dan alhamdulillah banyak juga saudara-saudara kita ikhwan di sini yang menjadi relawan di sana. Ini merupakan bagian daripada hal-hal yang harus sama-sama kita ingat, bahwa kita akan bisa tetap tegar ketika kita melihat mereka yang mendapatkan musibah yang lebih parah daripada kita. Jamaah rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan dalam sebuah hadis yang mulia, liya'zil muslimina fi masaibihim al-musibatu bi.
musibah yang menimpaku, kata Nabi SAW, beliau menyampaikan hal ini kepada sahabatnya, musibah yang menimpaku sungguh akan menghibur kaum muslimin. Jadi beliau SAW menggambarkan bagaimana perjuangan beliau ketika dilempari, ya, ketika beliau dakwah di Taif, bukannya dimuliakan beliau di Taif, bahkan dilempari oleh orang-orang Taif dengan batu sampai berlumuran darah. Dan alhamdulillah saat ini sebelum ada pandemi, jamaah umroh maupun haji itu bisa untuk city tour ke daerah Taif untuk melihat, menyaksikan bagaimana kondisi di Taif sana. Kemudian di sana dibangunkan sebuah masjid atau musola yang konon katanya itu merupakan tempat ketika baginda Nabi SAW dilempari oleh orang-orang Taif, Bani Thaqib, sampai berlumuran darah, yang mana di situ beliau SAW berdoa kepada Allah meminta hidayah supaya anak keturunan daripada mereka menjadi ahli-ahli tauhid. Dan alhamdulillah pada saat ini semua ahli Taif merupakan ahli tauhid. Tidak ada lagi orang-orang yang menentang dakwah Islam di sana. Ini merupakan ijabatud dakwah daripada doa-doa beliau SAW. Maka musibah-musibah yang menimpa beliau, kata Nabi, ini merupakan hiburan atau penghibur bagi umat-umat, bagi kaum muslimin yang akan datang, sehingga mereka bisa merasa bahwasanya tidak ada apa-apanya musibah-musibah yang menimpa mereka dibandingkan dengan musibah atau cobaan-cobaan yang menimpa Nabi kita SAW dan para sahabatnya radhiyallahu anhum dalam mengemban atau dalam memeluk agama yang mulia ini. Dalam lafaz yang lain disebutkan, man 'azzamat musibatuhu falyadhkur musibati. Siapa saja yang merasa berat ketika menghadapi ujian atau musibah, kata Nabi, falyadhkur musibati, maka hendaklah dia mengingat apa yang telah menimpaku. Masya Allah, ya. Dalam hadis ini kita diperintah oleh Nabi ketika kita menghadapi ujian yang merasa berat, yang kita rasakan berat, hendaklah kita mengingat ujian yang diberikan oleh Allah kepada para nabi, khususnya kepada Nabi kita SAW. Lihat bagaimana sejarah Nabi dahulu ketika mendakwahkan agama yang mulia ini kepada umatnya. Fa innaha satahawna alaihi musibatuhu, maka dengan mengingat daripada musibah atau ujian-ujian yang menimpa Nabi kita SAW, maka ia akan merasa ringan menghadapi musibah tersebut. Jamaah rahimakumullah, maka ini kiat yang ketiga untuk menghadapi setiap ujian-ujian yang melanda kita semua. Yang keempat, ketahuilah bahwa semakin kuat iman memang akan semakin diuji. Dari Mus'ab radhiyallahu anhu, seorang tabi'in rahimahullah, dari ayahnya ia berkata, ya Rasulullah, ayyun nasi asyaddu bala'an, wahai Rasulullah, manusia atau orang siapa yang, manusia manakah yang paling berat ujiannya? Ya. Maka beliau SAW menjawab, al-anbiya, al-anbiya, yaitu para nabi. Merekalah yang paling berat ujiannya. Tsummal amsal, kemudian orang yang seperti mereka, seperti para anbiya, yaitu yang mendakwahkan agama ini, yang mengemban dakwah ini. Fal amsal, kemudian orang-orang yang setelahnya, yang sama, yang mengemban agama ini.
mendakwahkan agama ini. Fayubtalar rajul ala hasabi dinihi, maka seseorang akan diuji sesuai dengan kadar keimanannya, sesuai dengan kadar agamanya. Semakin kuat dia agamanya, maka semakin kuat ujian yang akan menerpanya. Ya, bahkan terkadang ujian itu datang bukan dari siapa-siapa, terkadang dari keluarga kita, dari tetangga kita. Kita menghidupkan sunnah, mereka belum paham, sehingga mereka ada yang menyangka bahwa kita ini aliran apa seperti itu ya. Dan itu memang sudah sunnatullah. Fa in kana dinuhu sulban ishtadda bala'uhu. Apabila agamanya itu begitu kuat, begitu kokoh, ishtadda bala'uhu, maka semakin kuat pula, semakin berat pula ujian yang akan dihadapinya. Wa in kana fi dinihi riqqatun, dan barang siapa yang agamanya itu lemah, ya, ibtuliya ala hasabi dinihi, maka dia akan mendapatkan ujian sebagaimana keimanannya itu. Fama yabrahul bala'u bil 'abdi hatta yatrukuhu. Seorang hamba senantiasa akan mendapatkan cobaan hingga dia berjalan di muka bumi, yamshi 'alal ardi ma 'alaihi khati'ah, sehingga dia berjalan di muka bumi dalam kondisi tanpa kesalahan, bersih dari kesalahan-kesalahan. Maka jamaah rahimakumullah, dari hadis ini kita tahu bahwasannya orang yang paling berat ujiannya adalah para nabi, kemudian orang-orang yang imannya kuat, maka mereka akan mendapatkan ujian yang kuat pula. Maka itu kiat yang keempat, bagaimana supaya kita senantiasa kuat dalam mendapatkan ujian, menghadapi ujian, yaitu kita mengingat perjuangan para anbiya, perjuangan orang-orang yang terdahulu dalam mendapatkan ujian. Kemudian yang kelima, jamaah rahimakumullah, kita harus meyakini bahwasannya di balik kesulitan ada kemudahan. Maka inilah kiat yang akan membuat kita tahan dalam menghadapi ujian-ujian. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Alam Nashrah ayat kelima, fa inna ma'al usri yusra. Kemudian di alam ayat yang keenamnya ditegaskan lagi, inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya setelah kesulitan itu ada kemudahan. Kemudian sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Allah menyebutkan hal ini sampai 2 kali. Ini menekankan bahwasannya setiap kesulitan apapun yang kita hadapi, pasti di baliknya setelah itu akan ada kemudahan-kemudahan. Diceritakan bahwasannya Rasulullah SAW pernah memberi kabar gembira kepada para sahabatnya dengan ayat di atas, dengan ayat tersebut. Lalu beliau mengatakan, la yaghliba usrun yusraini, satu kesulitan tidak mungkin mengalahkan 2 kemudahan. Jadi beliau sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada para sahabatnya tentang hal ayat ini, satu kesulitan tidak mungkin mengalahkan 2 kemudahan. Di situ ada 2 kemudahan, sedangkan kesulitannya hanya 1 saja. Kemudian kiat yang keenam, jamaah rahimakumullah, bagaimana supaya kita senantiasa siap, teguh, tegar dalam menghadapi cobaan-cobaan yang Allah berikan kepada kita semua, adalah menghadapinya dengan sabar. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mengatakan, as-sabru minal iman, sabar adalah bagian daripada iman.
bimanzilatir ra'si minal jasad. Sabar dan iman, kata beliau, bimanzilatir ra'si minal jasad, adalah bagaikan kepala pada jasad manusia. Wala imana liman la sabara lahu, lima la sabara lahu. Maka tidak ada keimanan yang sempurna jika seseorang tidak memiliki kesabaran. Ya, as-sabru minal iman. Kesabaran itu bagian daripada iman. Kemudian beliau Ali radhiyallahu anhu menyampaikan bimanzilatir ra'si minal jasad. Ya. Sabar ini seperti kepala dalam jasad manusia. Maka seseorang tidak akan bisa dikatakan sebagai seorang mukmin yang sempurna jika dia tidak memiliki kesabaran. Maka ini adalah kiat yang keenam untuk menghadapi setiap ujian dengan bersabar. Kemudian kita mesti tahu jamaah rahimakumullah, bahwasannya sabar itu adalah dikala dimulai awal ditimpa musibah. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan innamas sabru inda sadmatil ula. Yang namanya sabar itu adalah ketika awal ditimpa musibah. Nah, di situ bisa dikatakan sabar. Maka itulah sabar yang sebenarnya. Sabar yang sebenarnya bukanlah ketika telah mengeluh lebih dulu, kemudian mengeluh lebih dulu di awal musibah. Itu kiat yang ketujuh, yaitu sabar di awal musibah. Kemudian kiat yang kedelapan adalah yakinilah bahwa pahala sabar itu begitu besar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab." Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahalanya mereka tanpa batas. Maka dengan menghadirkan keutamaan sabar yang Allah sampaikan dalam Al-Quran, yaitu pahalanya tanpa batas bagi hamba-hamba Allah yang bersabar, maka insya Allah kita akan senantiasa teguh dan tegar dalam menghadapi setiap ujian yang Allah berikan kepada kita. Kemudian yang kedelapan, kemudian yang kesembilan, jamaah rahimakumullah, kita perbanyak mengucapkan daripada inna lillah wa inna ilaihi raji'un ketika kita mendapatkan musibah-musibah yang melanda kita. Sebagaimana satu kisah yang dikisahkan oleh Ummu Salamah, salah satu istri Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkata bahwa beliau pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Ummu Salamah, "Ma min 'abdin tusibuhu musibatun fayaqulu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurni fi musibati wa akhluf li khairan minha illa ajarahu Allahu fi musibatihi wa akhlafa lahu khairan minha." Qalat falamma tuwaffiya Abu Salamah qultu kama amarani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa akhlafa Allahu li khairan minhu, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dalam hadis ini jamaah rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seseorang dari hamba yang tertimpa suatu musibah lalu dia mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Allahumma ajurni fi musibati wa akhluf li khairan minha,
maka Allah akan memberinya ganjaran dalam musibahnya dan mengganti dengan yang lebih baik. Ketika Abu Salamah suamiku, kata Ummu Salamah, wafat, aku pun menyebut doa sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah. Ya. Jadi ketika Ummu Salamah ditinggalkan oleh suaminya Abu Salamah, ya, Abu Salamah wafat waktu itu, maka Ummu Salamah berdoa ini, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Allahumma ajurni fi musibati wa akhluf li khairan minha. Maka aku pun, kata Ummu Salamah, maka Allah pun memberiku sesuatu atau suami yang lebih baik daripada Abu Salamah. Siapa dia? Yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Doa yang disebutkan dalam hadis ini semestinya diucapkan oleh setiap muslim, ya, ketika ia ditimpa musibah. Dan semestinya sudah dipahami oleh setiap kita, ya, tentang hal ini. Maka insya Allah dengan membaca doa tersebut, dengan mengharapkan janji Allah, apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka insya Allah setiap apa yang musibah daripada yang didapatinya diganti oleh Allah dengan kebaikan-kebaikan. Kemudian yang terakhir, jamaah rahimakumullah, adalah introspeksi diri, ya, introspeksi diri. Karena musibah dan cobaan boleh jadi disebabkan oleh dosa-dosa kita sendiri. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dhaharal fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas." Telah terjadi kerusakan di muka bumi ini, baik di daratan maupun di lautan, itu disebabkan oleh tangan-tangan manusia itu sendiri. Maka untuk itu kita introspeksi diri, kita lebih memperbanyak istighfar kepada Allah, memohon ampun kepada Allah daripada dosa-dosa, maksiat-maksiat. Kemudian Allah Ta'ala berfirman di dalam ayat yang lain, wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum. Dan apa saja yang musibah, apa saja musibah yang menimpa kamu, maka adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri. Al-Quran surat Asy-Syura ayat 30. Maksudnya para jamaah, karena sebab dosa-dosa yang pernah kita perbuat, maka terjadilah apa musibah-musibah menimpa diri kita atau mungkin menimpa semua orang. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, akan disegerakan siksaan bagi orang-orang yang beriman di dunia disebabkan dosa-dosa yang mereka perbuat, dan dengan itu mereka tidak disiksa atau diperingan siksanya di akhirat. Maka mudah-mudahan kiat-kiat yang saya telah sampaikan tadi menjadi sebab kita semakin kuat atau bisa teguh dalam menghadapi setiap ujian-ujian yang terus melanda kita semua. Dan yakinilah bahwa setiap hamba Allah yang beriman adalah mubtala, adalah diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semakin banyak ujian yang menimpanya, pasti semakin banyak pahala atau ganti yang Allah sediakan untuk hamba-hambanya yang telah diuji. Barakallahu li wa lakum. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaat untuk kita semuanya. Sudah cukup atau ada? Oke, kita cukupkan kajian kita pada hari ini sampai di sini, ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.